Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian kami atas nama Muhammad Imbaratur Muafiq, Triwahyu Oktaviana Putri, dan Andi Junaidi. Dengan judul pengendali modus luncur integral pada posisi panel surya penjejakan 2 sumbu. Pendahuluannya, posisi panel surya yang digerakkan mengikuti pergerakan matahari ini dapat meningkatkan energi listrik yang dibangkitkan. Posisi panel surya harus dikendalikan agar dapat mengikuti pergerakan matahari. Metode kendali modus luncur integral memiliki hasil performansi yang lebih baik dan dapat mengatasi faktor nonlinier. Pada desain perangkat keras rangka dari panel surya. Di sini terdapat 2 buah motor. Kemudian di sini ada panel surya. Kemudian 2 buah motor ini secara elektrik akan dihubungkan. 2 buah motor ini akan dihubungkan dengan motor driver, di mana motor driver ini dikendalikan dengan microcontroller. Nah, untuk membaca sudut dari motor, karena ini adalah motor DC 12 volt dengan gearbox, untuk membaca sudutnya kita gunakan 2 buah potensiometer. Sementara untuk membaca posisi matahari kita gunakan 4 buah sensor LDR 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk desain perangkat lunaknya, untuk salah satu sumbu saja, dua sumbu tersebut, baik sumbu X maupun sumbu Y, secara garis besar sama. Misalkan ini adalah sumbu X, kemudian diinisialisasi parameternya, kemudian di sensor LDR membaca sensor LDR utara pada bagian utara. Apabila dia sama dengan sensor LDR di bagian selatan nilainya, maka motor akan diam dan selesai. Sementara jika tidak sama, dan ketika dibaca tidak sama, LDR utara lebih besar daripada LDR selatan, maka motor bergerak searah jarum jam. Sementara jika tidak, motor akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Kemudian kembali lagi sampai dia nilainya antara LDR utara sama dengan LDR selatan. Yang dilakukan pertama dalam mendesain kendali modus luncur integral adalah melakukan pemodelan. Pemodelan pada penelitian ini kita menggunakan masukan tegangan untuk motor DC, kemudian posisi panel, sudut posisi panel merupakan output dari pemodelan tersebut. Jadi masukannya adalah tegangan yang acak, kemudian diberikan kepada motor DC menghasilkan sudut yang dibaca oleh potensiometer. Setelah didapatkan datanya, kemudian diidentifikasi menggunakan identification tool MATLAB, akan didapatkan untuk sumbu X-nya. Untuk sumbu X-nya itu adalah fungsi alihnya 99.460 per S kuadrat plus 11610 S plus 1716. Untuk sumbu Y-nya adalah 47.060 per S kuadrat 6105 S plus 902,3.
Nah, kemudian setelah disimulasikan, simulasi loop terbuka dari step respon dari plan, didapatkan hasil seperti ini. Untuk sumbu Y itu dia lebih steady state-nya, nilai steady state-nya itu lebih kecil daripada sumbu X. Hal itu bisa disebabkan karena sumbu Y dia mengangkat beban lebih besar daripada sumbu X. Sementara untuk loop tertutupnya, respon loop tertutupnya didapatkan hasil seperti ini. Sumbu X lebih cepat daripada sumbu Y. Nah, desain kendali modus luncur integral berdasarkan fungsi Lyapunov, maka kita harus mendapatkan S dot dikali S sama dengan 0. Maka didapatkan nilai kendali seperti ini. U sama dengan min A2X dan seterusnya, di mana A2 adalah nilai dari setelah kita dapatkan dari pemodelan, sehingga untuk X-nya A2-nya tadi adalah 1716, A1-nya adalah 11610, kemudian B-nya adalah 99460. Sementara untuk UY, A2-nya adalah 902,3, sementara A1-nya adalah 6105. Sementara B-nya adalah 47060. Jadi di sini bisa dilihat pada diagram XD di sini adalah nilai referensi sudut yang diberikan. Kemudian X-top adalah error dari XD di min XD ditambah X ya. X adalah posisi sekarang. Kemudian diintegralkan, setelah diintegralkan didapatkan S-nya. S-nya dikali signum dikali min K itu akan menjadi UN. Sementara untuk UEQ-nya itu dikali min lambda kuadrat, kemudian min A1 plus 2 lambda min A2 dikali per B. Itu UEQ-nya. Kemudian diagram blok tersebut dapat disederhanakan untuk disimulasikan, di mana KIS, kemudian KXS, KXUEG itu didefinisikan sebagai berikut. KXS adalah 2 lambda, KXUEG adalah min lambda kuadrat per B, KIS adalah lambda kuadrat, KUEG adalah A min 2 lambda per B. Nah, untuk mendapatkan parameter tersebut, maka kita harus menentukan nilai lambda. Lambda di sini kita tentukan sedemikian rupa sehingga nilai KUEQ akan bernilai negatif ya. Nilai KUEQ harus bernilai negatif. Nilai ini KUEQ harus bernilai negatif, sehingga sumbu X dipilih lambda 8000 dan sumbu Y dipilih lambda 3500 dan dihitung. Di sini kemudian dimasukkan dalam blok simulasi ini, dan di sini diberikan saturasi. Saturasinya di sini adalah 12 volt karena motornya dia bekerja untuk 12 volt. Jadi maksimal dan minimalnya adalah minus sampai plus 12 volt. Berikut adalah hasil dari step response dengan kendali dari kendali modus luncur integral. Yang biru adalah untuk sumbu X dan yang orange adalah untuk sumbu Y. Sementara step
fungsi unit step-nya adalah yang hijau. Di sini kita bisa lihat sinyal kendalinya. Sinyal kendalinya pada yang biru atau pada sumbu X, dia pada 12 volt sampai waktu 0,4 ya. Kemudian sementara untuk yang sumbu Y dia 12 volt sampai waktu sekitar 0,14 ya. Kemudian dia turun dan bernilai 0. Jadi dari hasil desain kendali ini bisa kita bandingkan dengan yang tadi pada sebelum kita beri kendali. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pengujian dengan masukkan unit step respon berubah menjadi 0,139 dan untuk sumbu Y dan sumbu X sebesar 0,412. Sarannya adalah untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan penelitian terkait perbandingan daya keluaran panel surya antara satu sumbu posisi tetap, dua sumbu dalam rentang waktu yang lama. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.